menyampaikan teaching untuk materi kelas 5 tentang pengorbanan Yesus Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak yang hebat. Shalom. Pagi Ibu, Shalom. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Ya, tetap semangat ya pagi ini untuk belajar. Semangat Ibu. Iya, coba Ibu mau cek dulu siapa-siapa hari ini yang sudah masuk dalam Google Meet kita hari ini. Ada Mbak Karlina ada? Ada Bu. Kamelia nggak masuk Bu. Iya. Kamelia nggak masuk? Nggak masuk. Oke, berarti ini halangannya apa ini? Sakit atau ada izin? Siapa ketua kelasnya? Sinyalnya hilang Bu. Oh, sinyalnya hilang ya. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu Kani ada? Halo. Ibu Kani, Alpa atau? Saya hadir Bu, hadir. Oh iya, ada ya. Nah, Mbak Karlina ada, Mbak Kani ada. Nah, Bung John Lee ada? Ada hadir Bu. Iya. Nah, sudah hadir semuanya ya anak-anak. Sebelum kita belajar, Ibu mau minta tolong dengan Bung John Lee, pimpin kita di dalam doa dulu untuk kita membuka pelajaran kita pada hari ini. Silakan Bung John Lee, pimpin doa untuk kelas kita hari ini. Iya, oke teman-teman. Sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami mau belajar, Tuhan berkati ibu guru kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya anak-anak, Bung Joli sudah memimpin doa pagi ini. Tujuan dari kita berdoa, anak-anak tahu tujuan kenapa kita harus berdoa? Supaya ketika kita memulai pintar, pelajaran. Bu. Supaya dikasih pintar Bu. Supaya, iya. Siapa lagi? Siapa? Supaya apa kita berdoa pagi ini? Iya, tujuan kita berdoa adalah untuk mengucap syukur dan kita meminta pimpinan Allah untuk berkat Tuhan supaya hari ini kita diberkati dan diberi pengertian yang baik ketika kita belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu satu lagu pujian sukacita. Dengan syukur kita menyanyi pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Anak-anak hafal lagu ini? Hafal Bu. Iya, kita bernyanyi bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mana suaranya? Sebab Kau yang ketinggian Bu nadanya Bu. Puja. Ketinggian ya anak-anak, kita ketinggian Bu. Kunci baik. Kasih rendah Bu. Puji syukur. Oke, sudah pas? Oke. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, masih ya. Haleluya. Oke. Nah,
Iya, ternyata masih ada ingin bernyanyi. Kita bernyanyi ya, memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu hebat anak-anak. Nah, siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang kisah 3 orang Yulianti, maaf, sahabat RPP-nya yang apa ya? dimasukkan ke dalam Maaf Ibu api Yulianti, perapian. Ibu Yulianti, mohon maaf, RPP-nya RPP berapa ya? RPP saya RPP 1 Ibu yang saya kirim tadi di grup. Oke. Dengan Ibu juga saya ada kirim. Ya, makasih. Makasih. Iya. Lanjut. Oh iya, terima kasih. Yuk, pengorbanan Nah, Yesus. tentang kisah siapa? Pengorbanan Yesus, Ya? Ibu. Pengorbanan Yesus. Iya, betul Ibu. Pengorbanan Tentang Yesus. pengorbanan Yesus. Oke, terima Ya. kasih. Ya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran minggu lalu kita mempelajari mengenai Allah penyelamatku, tentang kisah anak-anak yang masih ingat ceritanya yang dibuang di perapian api itu anak-anak. Ingat Ibu. Karena menyembah, dan Abednego. iya, karena tidak mau menyembah kepada berhala lalu mereka dibuang di perapian. Masih ingat anak-anak siapa mereka? Sadrak, Mesak, Bu. Sadrak, Mesak, Iya, hebat. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Abednego mereka. Ya, mereka adalah sahabat yang dibuang karena tidak mau menyembah kepada berhala. Kemudian Tuhan yang sungguh luar biasa memberikan penyelamatan, ya, menyelamatkan mereka dari hukuman yang mengerikan, dibuang di lautan api. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 6 pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus, pembelajaran 6. Anak-anak, apakah sudah mempersiapkan perlengkapan belajar yang disiapkan? Sudah. Ada, Ibu. buku paketnya ada? Ada Ibu. Mbak Tani? Sudah ada Mbak Tani? Iya, sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya hari ini? Sudah. Ada Alkitabnya? Ada, Ibu Bu. Karlina? Ada Bu. Ada ya. Bung Joni? Ada Ada. lembaran KPD yang Ibu sudah kirim tadi malam? Tidak bawa Alkitab, Bu. Ya, Ibu sudah minta tolong dengan ayah dan bundanya untuk printkan ya. Sudah ada ya LKPD-nya, kemudian alat tulisnya sudah ada. Kita siap untuk belajar ya hari ini mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini anak-anak, yang pertama supaya peserta didik kelas 5 mampu menjelaskan makna pengorbanan Yesus Kristus menurut kitab Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Dan yang kedua, peserta didik kelas 5 mampu menguraikan alasan manusia harus saling mengampuni menurut Matius 27 pasal ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-56. Dan yang ketiga, peserta didik kelas 5 dapat mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain. Dan yang terakhir, peserta didik nanti kelas 5 dapat menghayati pengorbanan Yesus dengan menolong orang lain. Nah, menurut anak-anak, apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Ayo, Mbak Kani, apa itu pengorbanan? Atau Mbak Karlina, apa itu pengorbanan? Berkorban Bu. Ada yang tahu tentang pengorbanan? Berkorban. Pernah mendengar kata pengorbanan anak-anak? Berkorban untuk orang lain Bu. Pernah mendengar? Iya, pernah mendengar. Bu. Kita biasa mendengar kata berkorban. Nah, berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengorbanan adalah tindakan memberi hal yang bernilai kepada orang lain yang sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya, tetapi dilakukan, diberikan. Nah, itu
menurut Kamus Besar dalam arti kata pengorbanan. Jadi pengorbanan adalah tindakan memberi hal yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang begitu berharga, yang kita jaga, yang kita pelihara, tetapi kita memberikannya kepada orang dengan rela. Itu adalah pengorbanan. Sementara itu, berkorban adalah menjadi korban. Ketika kita berkorban, kita menjadi korban. Dan kita juga biasanya menderita kerugian untuk menyatakan bakti kepada orang lain. Nah, anak-anak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tercatat di dalam kitab kita, ya, Roma 3 ayat 23. Ada anak-anak yang masih ingat dengan ayat hafalan ini? Ibu sudah memberikan ayat hafalan ini. Sudah pernah ada yang ingat? Lupa, Siapa Bu. yang masih Lupa, ingat dengan lupa, ayat Bu. ini? John Lee, Bu. John Lee yang Lupanya, hafal. iya. Ya, Ada yang masih Oh, ingat? masih ingat Ya, Bu. kita baca sama-sama ya anak-anak. Kalau sudah lupa atau masih samar-samar, ingatnya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Karena semua semua orang orang telah berbuat telah dosa berbuat dan dosa telah kehilangan dan kemuliaan kehilangan Allah. kemuliaan Allah. Ya, hebat anak-anak, luar biasa. Nah, ingat kembali kan kita dengan ayat ini, karena Ibu sudah pernah memberikan ayat hafalan ini. Jadi kita mengingat kembali bagaimana hidup kita, manusia itu berdosa. Semuanya manusia itu berdosa. Dari yang kecil, anak-anak kecil juga kita berdosa. Anak-anak yang besar, kakak-kakak, abang-abang. Atau bahkan sampai orang yang dewasa, yang biasa kita panggil om, atau tante, atau yang sudah tua, kita panggil biasa bapak, ya, atau kakek, atau nenek. Semua kita manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa menurut kitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, anak-anak, karena dosa yang mengikat semua manusia tadi, yang kecil sampai yang besar, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, dosa adalah perusak yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi hubungan antara Allah dengan manusia tidak bisa terjalin baik seperti semula. Ya, ada jurang yang memisahkan. Jadi manusia dengan Allah tidak bisa bersatu dan manusia tidak bisa menghampiri Allah. Karena apa? Karena keadaan manusia yang penuh dengan dosa. Banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mencapai kerajaan Allah, untuk bisa selamat dari dosa, dari hukuman dosa tadi. Ya, banyak hal yang dilakukan seperti perbuatan baik, ya, kita melakukan perbuatan baik, kemudian banyak hal yang kita lakukan, pergi ke gereja setiap hari. Nah, ini upaya-upaya manusia untuk mencapai kepada keselamatan, untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang juga yang melakukan usaha-usaha untuk memperoleh keselamatan itu. Contoh, kalau ada pada musim panen atau pada musim-musim ucapan syukur kampung, mereka membawakan hal-hal yang menjadi sesajen. Bawa kemana anak-anak? Ke sungai, Ke pohon, ke Bu. batu yang besar. Ke Ya, pohon. kemana? Ke pohon. Ke pohon-pohon. Ya, ke pohon-pohon. Kemudian apa lagi? Bawa kemana? Ke gua, Bu. Ke gua. Kemana lagi? Ke kuburan. Ke gunung. Ya, ke kuburan, membawa makanan. Nah, tujuannya itu untuk apa anak-anak? Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk sembah-sembah, Bu. Untuk mempersembahkan, untuk mencari keselamatan. Nah, anak-anak, usaha manusia ini semuanya itu gagal. Ya, semuanya gagal, tidak bisa mencapai kepada kerajaan Allah.
yang tidak bisa mencapai kepada keselamatan yang dicari oleh manusia. Manusia senantiasa terus-menerus untuk mencari jalan keselamatan itu. Nah, sebab upah dosa itu adalah maut. Itu artinya apa, anak-anak? Kita yang berdosa berarti harus diapakan? Harus dihukum. Nah, akibat dari dosa kita, maka kita harus menerima apa tadi, anak-anak? Hukuman. Kita menerima hukuman. Hukumannya itu hukuman apa? Hukuman maut. Hukuman yang kekal, mengerikan ya anak-anak. Kalau api rasanya seperti apa, anak-anak? Pernah? Siapa yang tahu? Pernah pegang lilin? Rasanya apa kalau ketika apinya menyala? Ada yang tahu? Ayo, Bung John Lee. Kalau api lilin rasanya panas atau tidak, Bung John Lee? Kemudian itu artinya kita disiksa dalam api neraka. Ini merupakan siksaan yang begitu mengerikan. Panasnya siksaan api neraka itu merupakan siksaan yang luar biasa yang menakutkan kita. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Contoh, seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Kalau tidak ditolong, diberi makan, tidak akan bisa makan kan? Nah, seperti itu gambaran kita, hidup manusia di hadapan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan berdosa, kita tidak berdaya. Kak, mau pakai motor, kita Kak? membutuhkan Mau pakai motor, Kak? penyelamatan. Dengan segala usaha yang dilakukan manusia, tidak bisa juga tercapai. Banyak hal yang diperbuat kita juga tidak bisa menggapai keselamatan yang diharapkan. Nah, dosa itu dapat dihapus hanya oleh pengorbanan Yesus Kristus, anak-anak. Coba, anak-anak, Ibu minta kita baca sama-sama. Masih adakah anak-anak mendengarkan Ibu? Masih bagus Bu. sinyalnya? Masih, Bu. Ibu Kani? Iya, masih bagus. Masih, Bu. Bagus, Bu. Sinyal di sini, Bu. Masih, Iya. Bu. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Apa yang dihapus ini? Dosa. Dosa. 1, 2, 3. Dosa. Dihapus hanya oleh pengorbanan siapa? Kristus. Iya, Yesus Kristus. pengorbanan Yesus Kristus. Dosa hanya dapat dihapus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi dosa ini tidak bisa dihapus dengan usaha manusia seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada anak-anak yang hari ini bisa mendengarkan materi kita ya. Dengan segala usaha kekuatan manusia, manusia itu terbatas, anak-anak. Tidak bisa untuk mencapai keselamatan itu, tidak akan bisa untuk mencapai semuanya, tidak bisa diperoleh. Hanya oleh pengorbanan Yesus kita bisa memperoleh keselamatan. Alkitab mencatat dalam Matius 27 ayat 32 sampai 56, anak-anak. Coba kita baca sama-sama. Ada perikopnya di sana mengatakan apa perikopnya? Alkitab kita dalam Matius 27, anak-anak. Siapa yang sudah dapat? Ayo silakan. John Lee, Bu. Perikopnya. Ya. Bu. John Lee, Bu. Sudah, John Lee. Silakan. Belum, Iya, Bu. ayo Bung Joli. John Lee, Bu, Alkitab John Lee. perjanjian baru atau perjanjian lama, Pak Perjanjian Joli? lama, Bu. Perjanjian lama. Wah, kalau di perjanjian lama enggak ketemu-ketemu Pak Bung John Lee. Ayo kita buka di perjanjian baru. Ya, ingat lagi kita perjanjian buka baru, Bu. Matius Perjanjian 27. baru. Saya, Bu, dapat Iya, saya. di Saya perjanjian dapat. baru. Iya, baca apa perikopnya? Yesus disalibkan. Yes, pintar, hebat anak ibu. Ya, Yesus disalibkan, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di Kayu salib. Anak-anak pernah mendengar cerita ini? Pernah, Bu, kalau Paskah, Bu. Iya, kalau Paskah, karena Paskah kita memperingati hari pengorbanan Kematian Tuhan Yesus. pengorbanan Banyak Yesus. telur, Kita Bu, selalu banyak mendengarkan ini. Ya, ya. Hari ini kita diingatkan kembali anak-anak tentang pengorbanan Yesus. Yesus. Iya.
Nah, pada zaman pemerintahan Romawi, hukuman salib itu anak-anak diberlakukan bagi para pemberontak. Tahu pemberontak? Tahu Yang Bu, tidak orang mengikuti jahat. Orang jahat. aturan. Iya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan itu disebut dengan pemberontak. Kemudian pembunuh. Pembunuh ini yang menghilangkan nyawa orang lain itu yang disebut dengan pembunuh. Nah, diberlakukan hukuman salib atau pembuat kekacauan. Nah, Yesus pada zaman itu dituduh sebagai orang yang memberontak. Wah, karena Yesus dituduh sebagai orang yang pemberontak, Yesus ditangkap. Yesus setelah ditangkap dia dicambuk, bahkan diolok-olok, diludahi. Sedih nggak anak-anak kalau kita lagi diolok-olok teman, diremehkan Bu. teman? Marah Bu, marah. Sedih. Nah, marah, rasanya sedih, rasanya gitu, mau balas dendam rasanya, mau pukulin juga gitu kan. Nah, bahkan diludahi, diadili lagi di Pontius Pilatus dan tidak ada kesalahan yang ditemukan di sana oleh Pontius Pilatus. Tetapi karena banyak orang yang mendesak supaya Tuhan Yesus ini diadili, maka akhirnya pemerintahan menyalibkan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak marah anak-anak. Dan Tuhan Yesus menerima semuanya dengan ikhlas. Ya, Tuhan Yesus menerima semuanya ini dengan ikhlas. Tuhan Yesus ketika menanggung pengorbanan ini hidup di dalam kesengsaraan anak-anak. Tertatih-tatih dalam perjalanan ke Bukit Tengkorak, ada seorang pemuda yang menolongnya. Bernama siapa anak-anak? Nama pemudanya itu? Nggak tahu Bu. Halo. Nggak tahu Bu, siapa? Tidak tahu. Nggak tahu. Ayo. Simon Bu, Siapa Simon. namanya? Namanya adalah Simon ya. Simon dari Kirene. Dia yang menolong Tuhan Yesus untuk memikul salibnya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah sangat lemah dengan bercucuran darah, ya, dengan bercucuran keringat. Tuhan Yesus tertatih-tatih membawa salibnya. Lalu kemudian Simon dari Kirene yang menolong Tuhan Yesus menuju kepada Bukit Golgota. Nah, Tuhan Yesus diolok-olok pada saat memberikan pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus menerima hinaan, cacian dari orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat itu. Bahkan ada yang berkata, jika benar engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Nah, ini bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu? Dia berkata, dia tidak marah anak-anak. Tuhan Yesus tidak marah. Dia berkata, Tuhan atau Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, pada saat itu, tiba-tiba yang tadinya itu sangat terang karena pada saat itu sedang siang ya, tiba-tiba kegelapan terjadi di seluruh jagat raya, menjadi gelap, dan orang-orang yang ada pada saat itu di sekitar itu tidak ada yang berani lagi untuk berbicara, untuk mengucapkan kata, karena situasi itu sangat mencekam, mengerikan, mereka takut ya. Selama 3 jam kegelapan itu terjadi dan Yesus Kristus berseru dan berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus wafat. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Anak-anak, pengorbanan Yesus itu telah selesai dan dia telah menebus dosa siapa anak-anak? Untuk siapa dia mengorbankan nyawanya? Kita Bu. Untuk manusia. Kita manusia, untuk ibu,
untuk anak-anak semuanya, untuk orang-orang manusia yang percaya, semuanya kita manusia itu Allah berkorban untuk kita. Mengapa? Kenapa Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kita? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, terancam dari maut, kematian kekal tadi. Nah, Roma 5 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Ayo, yang lagi asik main pulpen, yang lagi asik main bukunya, coba lihat dulu di sini yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan oleh Allah. Ya, yang tadinya kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu dengan segala upaya, tapi tidak berhasil, tetapi Allah lah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Nah, pengorbanan dan kematian Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutukan dan hukuman dosa. Anak-anak, kita adalah tebusan Allah yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, orang yang merdeka itu artinya orang yang sudah bebas. Ya, tidak ada ancaman lagi. Mau kemana kita sudah tidak lagi takut apa-apa. Ya, kita udah enjoy, tidak ada lagi beban karena kita sudah merdeka. Sudah tidak ada lagi belenggu yang mengikat kita. Nah, dosa sudah dikalahkan dengan pengorbanan Yesus, kita sudah ditebus dan telah dimerdekakan. Nah, anak-anak, pengorbanan Yesus adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 masih ingat dengan PR kita minggu lalu? Ingat, Bu. Masih ingatkah? Berkata bahwa karena kasih Allah pada manusia, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal, anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hebat, keren. Anak-anak ibu itu mantap-mantap, ya, pinter-pinter semuanya. Ya, oleh karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, dan ini merupakan ayat emas yang harus diingat oleh semua orang, bahwa yang mengingatkan kita bahwa karena kasih Allah, puncak dari pengorbanan Yesus itu adalah kasih Allah melalui pengorbanan nyawanya dalam hidup manusia. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan? Luar biasa loh anak-anak. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya. Siapa di sini yang berani untuk mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan teman-temannya lagi dalam jurang karena hampir terseret oleh arus dengan situasi yang sangat berbahaya itu? Apakah kita langsung berani untuk mengambil tindakan, anak-anak? Enggak, Bu, takut jatuh. Ada yang berani? Takut nanti kita terbawa arus juga, lalu terbawa longsor juga, takut. Nah, secara manusia seperti itu, tapi Allah itu luar biasa. Kita sudah diselamatkannya. Nah, jadi ucapan syukur kita atas kasih Allah itu kita harus menunjukkan sikap hidup yang setia. Setia itu artinya anak-anak kita selalu melakukan dan ingat kepada Tuhan. Setiap apa yang kita perbuat, kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, kita takut untuk melakukan
perbuatan dosa. Taat ini adalah sikap hidup yang diminta sebagai ungkapan syukur kita karena pengorbanan Allah, penebusan Allah yang sudah luar biasa itu. Taat, takut akan Tuhan artinya ya, dan berusaha tidak melakukan dosa lagi, sebab manusia itu penuh dengan kelemahan anak-anak. Banyak keinginan kita, ya, umpamanya saat kita sedang bermain, kadang kita ingin untuk melakukan kecurangan ya anak-anak. Curang itu artinya baik atau tidak anak-anak? Tidak baik. Lalu kemudian karena kita takut kena marah di rumah, kita udah buat salah, udah kelahi di tempat main, lalu kita bilang kita nggak berkelahi, kita berbohong dengan mama, dengan bapak di rumah. Itu sikap baik tidak? Baik tidak itu Mbak Karlina? Kita berbohong. Tidak, Bu. Iya, tidak baik anak-anak. Dan bohong itu adalah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan ketika kita sudah menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Nah, apa yang kamu lakukan sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan Yesus? Apa yang bisa kita buat ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan? Ke gereja, Bu, sekolah minggu. Sekolah minggu, siapa hari minggu lalu yang tidak ke gereja? Ada kan? John Lee, Bu, John Lee. Sama Kani nggak sekolah minggu, Bu? Ada cuma di luar, Bu. Karlina tidak lihat saya di belakang. Ibu, si Kani terlambat. Ibu semuanya Nggak dapat ya, hadiah. tapi anak ibu semuanya rajin ke gereja kan? Rajin, Ya, Bu. rajin, Bu. Dapat hadiah, Bu, di Rajin gereja. ke gereja. Ya. Kenapa kita pergi ke gereja? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hebat anak-anak, itu adalah contoh, salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah. Nah, apalagi yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur kita? Seperti punya ibu enggak di rumah? Bisa kita membantu ibu membereskan pekerjaan di rumah. Nah, kita memberikan pengorbanan, apa itu anak-anak? Pengorbanan tenaga. Ya. Kemudian kalau di sekolahan teman-teman kita ada mungkin salah satunya yang tidak membawa pensil, lupa membawa pensil atau pulpen. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus bisa memberikan pengorbanan kita dengan cara yang sederhana, biarpun sederhana, tetapi itu adalah pengorbanan yang luar biasa anak-anak. Kita pinjamkan pensil. Kemudian karena teman kita ini kebetulan adalah bapaknya sedang terkena PHK karena ada pengurangan tenaga kerja karena COVID ini. Lalu nggak kerja bapaknya. Nggak bawa uang jajan dia ke sekolahan. Kamu punya kue, punya roti. Jadi kita harus bisa berbagi kepada Allah. Nah, berbagi kepada teman, memberikan roti. Itu artinya pengorbanan secara materi. Kemudian membantu adik mengerjakan PR. Ya, itu pengorbanan waktu. Ikut pelayanan membersihkan gereja, itu adalah salah satu contohnya. Nah, anak-anak sekarang coba baca teks halaman 23, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di lembar kerja masing-masing ya. Siap, Ibu. Coba lihat tugasnya. Kerjakan tugasnya, Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak untuk mengerjakannya. Iya, Ibu. Iya. Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk bisa menyelesaikannya, tidak perlu waktu lama-lama ya anak-anak. Ya, sudah Bung John Lee silakan. Ayo. Belum. Tulis, silakan tulis. Apa yang kamu sudah temukan? Mbak Karlina, ayo Mbak Karlina, silakan dituliskan di depan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Yo, sudah. Ya, hebat. Mbak Kani, silakan ditulis di depan. Ada yang sudah Ibu siapkan.
Ya Bu, ya. Iya, hebat. Nah, anak-anak, tugas ini nanti selain yang sudah kalian tuliskan di depan, juga jangan lupa ditulis di LKPD-nya supaya nanti Ibu bisa memberikan nilai kepada masing-masing kalian yang sudah mengerjakan tugas ya. Ya, Bu. Kemudian perhatikan ya, tugas kita menulis makna lagu berikut ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Anak-anak pernah kan mendengar lagu ini? Pernah, Bu. Pernah. Silahkan tulis makna lagu. Apa yang terkandung di dalamnya, tentang apa, terus kemudian apa yang dibuat, sehingga kita harus seperti apa. Nah, silakan ditulis makna lagu ini, nanti dikumpulkan. Ya, anak-anak. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ya, sudah selesai. Silakan tulis masing-masing di LKPD-nya ya. Kemudian Ibu juga melampirkan PR di masing-masing lembaran tugas. Ini untuk PR, nanti pulang ke rumah silakan dikerjakan dan kirim japri ke Ibu ya. Tugasnya anak-anak, ini adalah PR-nya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Kemudian sekarang mari kita akan menutup kegiatan kita, namun sebelumnya kita akan mengingat kembali materi kita pada hari ini anak-anak. Kita masuk kepada kesimpulan ya. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, ya, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Semuanya untuk menebus dosa kita manusia. Ya, Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita harus hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan dosa lagi. Yang keempat, teruslah bersyukur kepada Allah. Dengan pengorbanan Yesus menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Nah, anak-anak, faktanya bahwa manusia itu diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus disalibkan, dan melalui pengorbanan Yesus manusia bisa diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan bagi manusia, bagi orang percaya, dan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah cara untuk memperoleh keselamatan itu. Balaslah kasih setia Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ketaatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Sampai di sini kegiatan belajar kita. Silakan tugasnya dikumpulkan, PR-nya nanti dikerjakan sampai di rumah supaya bisa dikumpulkan kepada Ibu ya. Sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu ya. Ya, Bu. Silakan Mbak Karlina pimpin kita di dalam doa. Ya, Bu. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan berikan kepintaran untuk kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Buat hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Shalom, Ibu. Shalom.